Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas nikmat Allah, dan tentunya atas kasih sayang Allah, kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kembali untuk merasakan nikmatnya atau bergembiranya saat berbuka dan saat bersahur. Kembali merasakan meriahnya ketika kita mengadakan salat tarawih dan amal ibadah Ramadan lainnya. Tentu ini adalah sebuah karunia yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita abaikan Ramadan berlalu begitu saja. Harus kita optimalkan. Jangan sampai kemudian Ramadan ini pergi sementara kita belum mengumpulkan banyak pahala. Ramadan berlalu sementara akhlak kita belum menjadi lebih baik. Berlalunya Ramadan tidak juga berlalu akhlak buruk kita. Maka pada kesempatan ini marilah kami mengajak untuk mengoptimalkan Ramadan ini agar benar-benar berefek kepada dunia kita dan tentunya kepada akhirat kita. Kaum muslimin, para shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan 10 hal terkait dengan optimalisasi Ramadan. 5 yang pertama yang berkaitan dengan kenapa kita harus mengoptimalkan Ramadan. 5 alasan mengoptimalkan Ramadan. Kemudian 5 yang kedua adalah tata cara untuk mengoptimalkan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ramadan tentunya kita tahu adalah momen yang sangat langka. Ya, 1 bulan di antara 12 bulan. Di dalam Ramadan ada 1 malam yang juga adalah sangat langka. Terjadi 1 kali dalam 1 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Ada 1 peristiwa yang terjadi juga langka, yaitu turunnya Al-Quran. Nah, kemudian di Ramadan ini, yang pertama menjadi alasan kita untuk mengoptimalkan Ramadan adalah bahwa Ramadan dipenuhi dengan bonus pahala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu 'ashri amsalihha. Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan anak keturunan Adam itu adalah akan dilipat gandakan. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali saum, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Karena dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikannya balasan. Dalam riwayat lain disampaikan bahwa amalan itu akan lipat gandakan 10 sampai 70. Dan amalan sunnah itu disejajarkan dengan amalan wajib di bulan Ramadan. Maka ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, maka sama saja kita melakukan amalan wajib, amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Luar biasa. Yang kedua adalah di bulan Ramadan terjadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kata Al-Quran, kata Allah. Di bulan Ramadan turunnya Al-Quran, sehingga salah satu amalan utama selain puasa di bulan Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan terjadi Lailatul Qadar. Sehingga itu menjadikan Ramadan lebih istimewa lagi, karena di dalamnya ada kejadian yang sangat langka itu.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keampunan. Bahwa Ramadan menyimpan banyak keampunan di sananya. Umpama dalam sebuah hadis disampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Atau dalam hadis lain, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berqiyamul lail, salat tarawih, puasa karena iman dan mengharap imbalan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni semua dosanya yang sudah lalu. Kemudian doa dikabulkan. Yang kelima, di Ramadan kaum muslimin terutama yang berpuasa ya, sampai dia berbuka adalah waktu makbul bagi dia untuk berdoa. Maka jangan lewatkan masa-masa ini untuk juga berdoa selain beribadah. Nah, 5 ini saja sebenarnya Bapak hadirin yang kaum muslimin rahimakumullah sudah sangat kuat untuk kita mengoptimalkan Ramadan. Jangan melewatkan momen-momen berharga setiap menit, setiap detik, setiap hari di bulan Ramadan. Dan bagaimana caranya untuk mengoptimalkan Ramadan? Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Nah, niat ini harus kuat, harus dimurnikan. Karena niat inilah kemudian menentukan apakah amal kita diterima atau tidak, amalan kita berkualitas atau tidak, gitu. Sehingga murnikan niat karena Allah, karena mengikuti Rasulullah, ya, innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita niatkan, kemudian yang kedua, kita harus merencanakan dan memasang target. Ya, target umpama tilawah dalam Ramadan harus selesai 2 kali khatam. Maka berapa hari, berapa lembar dalam setiap harinya? Berapa lembar setiap selesai sholatnya? Gitu. Nah, itu terukur, terencana target itu. Kemudian target infak sedekahnya, gitu ya. Kita mau sebulan Ramadan ini mau infak berapa? 5 juta? Maka kalau kita mau sebar per hari, maka setiap hari kita infak berapa? Setiap tarawih, setiap subuh, gitu. Sehingga di akhir Ramadan nanti kita terhitung infak 5 juta, gitu ya. Ini di luar zakat. Atau target-target lain, umpama target memberikan takjil, kemudian target memberikan nasihat dan seterusnya, gitu. Itu yang kedua, ya, merencanakan dan menentukan target. Yang ketiga adalah sibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah, gitu. Karena kenapa amalan sunnah? Karena yang wajib tentu tidak akan terlewatkan, gitu. Ketika amalan sunnah kita lakukan, karena sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan tentu adalah sesuatu yang harus, gitu. Tinggal kita kuatkan berjamaahnya umpama sholat wajibnya. Yang lain perkuat amalan sunnahnya, tilawahnya, qiyamul lailnya, infaknya, kemudian berkata baiknya, ya, amar ma'rufnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tetap bermuamalah. Nah, jangan mentang-mentang di Ramadan kemudian kita fokus di masjid beribadah, lupa keluarga, lupa saudara, lupa silaturahim. Jangan. Ya. Di samping kita beribadah kepada Allah dalam sisi vertikalnya, kita juga harus beribadah secara muamalah. Ya, bergaul tetap, silaturahim tetap, ya, memberi nasihat, amar ma'ruf juga tetap, gitu ya. Berbelanja untuk sahur, untuk buka, mengantar takjil, berbagi takjil dan seterusnya, gitu. Karena dari interaksi kita itu juga akan mendatangkan pahala. Karena pahala tentunya tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu juga akan mendatangkan pahala. Memberi orang takjil, maka pahala puasanya juga akan kembali ke kita, gitu, yang memberi takjil. Kemudian yang terakhir, cara mengoptimalkan Ramadan adalah jangan malas. Ya, paksakan diri, disiplinkan diri. Kalau sudah pasang target, maka konsisten istiqomah dengan target itu. Selesaikan sampai akhir Ramadan. Jangan di awal-awal saja, kemudian di pertengahan dan akhir kemudian kita bermalas-malasan. Gitu ya. Selayaknya kuda pacu, ketika terlihat finish, maka dia bukannya mengendorkan larian, tapi menambah kencang seluruh potensi, seluruh modalitas dikerahkan untuk mencapai finish dengan cepat, dengan baik, dengan seluruh daya upayanya. Maka mari kita optimalkan Ramadan setidaknya dengan 5 langkah itu dan langkah-langkah yang lain, sehingga ketika Ramadan pergi kita menjadi sosok yang berbeda dari sebelum Ramadan, sehingga kita beruntung,
ya, karena mengoptimalkan Ramadan dengan baik-baik sebaiknya. Terakhir, kaum muslimin, para shaimin shaimat yang rahimakumullah, ayah bunda yang dirahmati Allah, kami mengajak para hadirin semuanya untuk bergabung menjadi keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Sekolah yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Ilmi, rumah kita.